Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Reva Robisyara dengan nomor NIM 23043260049. Saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Lusina Fajar. Baik, saya akan membahas tentang analisis faktor-faktor tingkat non-performing loan di Indonesia. Jenis data, data time series, sumber data diperoleh dari situs Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan variabel independennya ada tingkat non-performing loan dan variabel dependennya ada suku bunga, inflasi, dan loan growth. Identitas datanya yang pertama ada tingkat non-performing loan dengan definisi variabel pinjaman yang tidak menghasilkan pembayaran bunga atau pokok sesuai jadwal selama waktu tertentu, biasanya 90 hari atau lebih. Satuan ukurannya ada persen. Periode waktunya dari bulan Juni 2020 hingga Juli 2024. Selanjutnya yang kedua ada suku bunga. Definisi variabel suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam untuk meminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada pemberi pinjaman. Satuan ukuran persen. Periode waktu dari bulan Juni 2020 hingga Juli 2024. Yang ketiga ada inflasi. Definisi variabel, inflasi adalah laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Satuan ukuran persen, periode waktu dari bulan Juni 2020 hingga Juli 2024. Yang keempat ada loan growth. Definisi variabel, tingkat pertumbuhan pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Satuan ukurannya persen, periode waktu dari bulan Juni 2020 hingga Juli 2024. Selanjutnya deskripsi data. Pertama, tingkat non-performing loan. Dengan deskripsi yaitu NPL mengacu pada pinjaman yang tidak menghasilkan pembayaran bunga atau pokok sesuai jadwal selama periode waktu tertentu, biasanya lebih dari 90 hari. Tingginya tingkat NPL menunjukkan bahwa banyaknya peminjam yang gagal membayar kembali pinjaman mereka, yang bisa menjadi indikasi masalah dalam kesehatan keuangan bank atau lembaga keuangan. Pengaruh NPL yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas bank, mengacu likuiditas, dan pada akhirnya mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Kedua, suku bunga. Dengan deskripsi, persentase biaya yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk penggunaan uang. Suku bunga ditetapkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Pengaruh suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman, tabungan, dan investasi. Suku bunga yang tinggi cenderung menurunkan konsumsi dan investasi, sedangkan suku bunga yang rendah cenderung meningkatkan tabungan. Selain itu, perubahan suku bunga juga mempengaruhi nilai tukar uang. Ketiga, inflasi. Dengan deskripsi, laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen atau indeks harga produsen. Pengaruh inflasi yang moderat dianggap sehat untuk perekonomian karena mendorong konsumsi dan investasi. Namun, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Sementara deflasi atau inflasi yang terlalu rendah dapat menandakan lemahnya permintaan agregat. Keempat, loan growth. Dengan deskripsi peningkatan jumlah pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ini biasanya diukur dalam persentase tahunan. Pengaruh pertumbuhan kredit yang sehat mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi karena perusahaan dan individu meminjam untuk investasi dan konsumsi. Namun, pertumbuhan kredit yang terlalu cepat dapat meningkatkan resiko kredit macet dan ketidakstabilan keuangan. Sementara, pertumbuhan yang terlalu lambat dapat mengindikasikan lemahnya permintaan dan perlambatan ekonomi. Analisis keterkaitan data berdasarkan teori ekonomi. Suku bunga, inflasi, dan loan growth memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL dengan dugaan bahwa
Penurunan suku bunga dan low and grow akan menurunkan NPL dengan koefisien negatif, dan kenaikan inflasi menaikkan NPL koefisien positif. Inflasi memberikan efek tidak signifikan terhadap NPL, sementara suku bunga dan low and grow memberikan efek signifikan terhadap NPL. Seperti yang kita lihat pada pie chart di poster, ketika suku bunga dan low and grow mengalami penurunan, akan menurunkan tingkat non-performing loan dikarenakan nasabah mampu membayar kredit sehingga tidak menyebabkan resiko kredit macet. Dan sebaliknya, ketika inflasi meningkat akan meningkatkan tingkat non-performing loan dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kredit yang tinggi. Pada uji T, suku bunga berpengaruh signifikan terhadap non-performing loan. H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, inflasi tidak berpengaruh signifikan. H0 diterima dan H1 ditolak karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. Yang ketiga, low and grow berpengaruh signifikan. H0 ditolak dan H1 diterima dikarenakan T hitung lebih besar daripada T tabel. Uji F berpengaruh signifikan. F hitung lebih besar daripada F tabel. H0 ditolak dan H1 diterima. Uji normalitas data 0 lebih dari alfa 0,05. Data terdistribusi normal. Uji multikolinearitas VIP lebih kecil daripada 10 sehingga tidak dinyatakan absolut terkena multikolinearitas untuk variabel X1, X2, dan X3. Uji heterokedastis tidak terkena heterokedastis karena probability change square lebih besar dari alfa 0,05. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.